Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Karunia dengan NIM 22010100266. Jadi di video kali ini saya akan menyelesaikan UTS Sistem Keamanan Jaringan yang berjudul Keamanan Routing Protokol, AAA dan NTP. Jadi maksud dari judul ini ialah kita diberikan sebuah topologi dan kita akan konfigurasi serta kita akan tes untuk keamanan routing protokol AAA dan NTP-nya. Jadi kita langsung mulai saja dan langsung kita mulai konfigurasi. Jadi di sini ada syarat untuk melakukan syarat untuk awalan kita sebelum memulai topologi. Dari topologi di samping, yakni sandi enable secret untuk seluruh router dan switch adalah Mandalika. Jadi maksud dari ini yaitu saat kita masuk ke dalam router atau switch, nanti kita disuruh memasukkan password dan passwordnya ialah Mandalika di sini, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada tabel pengalamatan. Di sini maksud dari tabel pengalamatan ini IP dan subnet mask dari semua dari topologi di sini, mulai dari router Mataram, router Praya, router Selong dan lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk bagian-bagian IP-nya di sini. Oke. Langsung kita mulai saja. Terdapat 10 ketentuan soal dan proyek yang harus diselesaikan, yaitu sebagai berikut. Soalan yang pertama, konfigurasi router OSPF pada router Mataram, Praya, dan Selong dengan proses ID 63 serta mengaktifkan autentikasi MD5 pada seluruh router di area 0 dengan key 46 dan sandi Narmada. Note dari dosen, disarankan mengkonfigurasi routing protokol OSPF terlebih dahulu di setiap router tanpa autentikasi. Pastikan network yang terhubung di setiap router telah di-advertise pada konfigurasi OSPF router. Jadi di sini saya sudah mengambil SS dan kita langsung ikuti saja untuk konfigurasinya. Jadi di sini kita konfigurasi router OSPF-nya dulu, baru kita autentikasi setelah kita konfigurasi di bagian semua routernya ya, teman-teman. Oke, kita langsung mulai saja dari router Mataram. Kita masuk ke bagian CLI. Kita tekan enter sekali, kita enable. Nah, di sini kita disuruh memasukkan passwordnya sesuai dengan ketentuan, yakni Mandalika. Di sini kita bisa langsung masukkan perintah conf atau konfigurasi terminal, yakni konfigurasi untuk masuk ke konfigurasi global di sini, teman-teman. Kita lanjut untuk melakukan routing OSPF. Di sini kita memasukkan perintah router OSPF sesuai ketentuan proses ID-nya 63. Jadi di sini kita masukkan router OSPF 63. Enter. Di sini kita sudah masuk ke dalam router OSPF-nya. Kita masukkan atau kita daftarkan IP dari router yang ada di sini. Jadi kita di sini masuk ke router Mataram, kita masukkan ID dari router Mataram dengan perintah network IP, mohon maaf tadi, dengan network 192.168.0.1 untuk yang pertama. Nah, jadi bagaimana kita menentukan IP dari network Mataram ini, teman-teman? Jadi di sini sesuai dari tabel pengalamatan ya. Dari di sini router Mataram memiliki 2 IP. Jadi kita masukkan saja di sini 192.168.0.1 untuk yang pertama, dan yang kedua 192.168.1.254. Jadi kita masukkan dua-duanya di sini. Jadi di sini sesuai gambar 01 dan 1254 untuk bagian terakhirnya. 0.1.0.0.0 area 0. Jadi di sini kenapa kita menggunakan 04 kali di sini? Dikarenakan untuk subnet mask atau wildcard masknya di sini bersifat tunggal ya, teman-teman. Jadi kita menggunakan 04 kali sebagai subnet masknya di sini. Kita tekan enter. Selanjutnya kita tekan panah atas untuk memunculkan perintah sebelumnya. Jadi di sini kita lanjut masukkan 1254 sesuai dengan router yang di bagian router Mataram terdapat 2 IP. 1.254.000 4 kali karena menggunakan wildcard mask tunggal area 0. Kita tekan enter. Setelah itu kita exit untuk masuk ke konfigurasi globalnya lagi. Jadi di sini, di bagian sini nanti akan muncul tulisan loading down jikalau dia sudah berhasil. Oke, kita lanjut dulu ke bagian router Praya. Jadi sebelum kita autentikasi, kita masukkan dulu, kita daftarkan networknya dulu terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa melihat bagian IP yang terdaftar pada router Praya. Di sini ada gigabit 000 dengan
IP 192.168.0.2 dan gigabit 001 dengan IP 192.168.0.5. Dan juga ada VLAN 1 di sini teman-teman dengan IP 192.168.2.254. Jadi di sini kita langsung konfigurasi saja. Sama seperti yang tadi, kita tekan enter sekali, kita enable, masukkan passwordnya yakni Mandalika, dan config untuk masuk ke konfigurasi global. Selanjutnya kita masukkan perintah untuk router OSPF-nya, router OSPF 63, enter. Setelah itu kita daftarkan IP-nya, network 192.168.0.2 area 0, enter. Kita tekan panah atas untuk memunculkan perintah sebelumnya, 0.5 kita lanjut, 000 area 0, enter. Selanjutnya untuk bagian VLAN satunya dengan perintah. Oke, kita tunggu sebentar di sini. Untuk bagian sini kita lihat untuk bagian IP VLAN-nya 2.254 di sini ya teman-teman. Jadi kita masukkan perintah, kita enter sekali. Kalau dia keluar tulisan loading down di sini, network 192.168.2.254 000 area 0. Oke, setelah selesai kita enter, kita exit untuk masuk ke konfigurasi global lagi. Setelah itu kita konfigurasi router OSPF untuk router Selong. Kita tekan enter sekali, sama seperti yang tadi, enable, passwordnya Mandalika, dan config untuk masuk ke konfigurasi global. Setelah itu kita bisa ketik perintah router OSPF 63. Setelah itu kita bisa lihat di sini router Selong. Nah, di sini terdapat 2 IP ya teman-teman. Jadi kita enter sekali, network 192.168.3.1.000 area 0. Setelah itu kita tekan panah atas untuk perintah sebelumnya, 0.6 untuk bagian 3 terakhir, 0.6 000 area 0. Oke, kita tekan enter, kita tekan exit. Nah, setelah ini kita akan autentikasi bagian semua router yang disuruh. Sini kita autentikasi, di sini saya sudah siapkan juga. Kita masuk lagi ke bagian router Mataram. Nah, jadi di sini di bagian sesuai yang tadi saya bilang bakal muncul tulisan loading down di sini teman-teman. Oke, jadi setelah kita masuk ke konfigurasi global, kita ketik int g0/0/0 untuk masuk ke interface gigabitnya, gigabit 0/0/0. Kita autentikasi dulu. Tekan enter. Sudah masuk di situ, kita masukkan perintah IP OSPF message -digas -key 46. Sesuai ketentuan dari soal tadi, 46 MD5 Narmada, enter. Setelah itu kita autentikasi dengan perintah IP OSPF authentication message -digas, enter. Oke, setelah itu kita tekan exit. Itu untuk interface gigabit 0/0/0 di sini ya teman-teman. Selanjutnya di sini apa sih maksud dari IP OSPF message -digas -key 46 MD5 Narmada ini teman-teman? Jadi maksudnya adalah untuk membuat kunci autentikasi MD5 dengan nomor kunci 46 dengan key ini, dengan nomor kunci 46 dengan sandinya Narmada di sini, dengan ID dengan MD5 dengan sandi Narmada menggunakan key 46 atau kunci 46. Jadi di sini juga sudah muncul untuk bagian interface date timer expired, dan juga di bagian paling bawah di interface down or detected. Jadi maksudnya dari tulisan yang keluar ini yakni jadi maksud dia keluar ini yakni dia
bagian untuk router atau bagian yang sini ada IP-nya tercantum di sini, ini maksudnya dia terputus untuk sementara dan nanti dia akan tersambung lagi untuk bagian yang IP yang di sini. Jadi nanti dia akan tersambung lagi di situ teman-teman. Oke, kita lanjut konfigurasi atau autentikasi bagian router INTG/0/0/1 dikarenakan router Mataram memiliki dua IP ya teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke INTG001 sama seperti sebelumnya, kita tekan enter dulu, lalu kita tekan panah atas saja untuk memunculkan perintah sebelumnya, IP OSPF message -diges -key 46 MD5 Narmada dan IP OSPF authentication message -diges. Setelah kita enter, kita exit untuk keluar ke konfigurasi global. Oke, di sini untuk interface G000 dan INTG001 sudah selesai. Kita lanjut lagi ke router Praya. Di router Praya terdapat tiga IP. Jadi di sini kita langsung kita autentikasi tiga-tiganya ya teman-teman. Kita tekan enter sekali. INTG0/0/0. Enter. IP OSPF message -diges -key 46 MD5 Narmada. Enter. IP OSPF authentication spasi message -diges. Enter. Exit untuk keluar ke konfigurasi global. Selanjutnya kita ke interface G0. Nah, di sini akan muncul loading down-nya lagi ya teman-teman. Kita tinggal tekan enter saja. Lanjut untuk interface gigabit 0/0/1. Oke, enter. Lalu kita tekan panah atas saja untuk memunculkan perintah sebelumnya. IP OSPF message -diges -key, IP OSPF authentication message -diges. Oke, setelah itu kita sudah menyelesaikan dua IP. Selanjutnya INT VLAN 1 karena terdapat satu IP lagi di bagian router Praya, yakni VLAN 1, INT VLAN 1 sama seperti sebelumnya, kita tekan panah atas saja untuk memunculkan perintah sebelumnya. IP OSPF message -diges -key 46 MD5 Narmada, tekan enter, lalu masukkan lagi IP OSPF authentication message -diges. Oke, selanjutnya di sini bisa kita tekan exit. Oke. Di sini akan muncul lagi the timer expired dan interface down or detected. Oke, selanjutnya kita lanjut ke router terakhir, yakni router Selong. Kita enter sekali. INT G/0/0/0. Jadi di sini pastikan juga harus ada tulisan config di sini teman-teman ya, karena kita harus konfigurasi di bagian configuration terminal atau konfigurasi globalnya ya teman-teman. INT G0/0/0 enter. IP OSPF message -diges -key 46 MD5 Narmada. Enter. IP OSPF authentication message -diges. Oke, setelah itu kita exit. Selanjutnya di interface G/0/1. Maaf, di sini kita cari dulu untuk autentikasi yang ini. Oke. Di sini, nah di bagian sini INT G/0/0 INT G0/0/1. INT G0/0/1. Enter. Kita tekan panah atas saja untuk memunculkan kode sebelumnya. IP OSPF message -diges -key 46 MD5 Narmada dan juga IP OSPF authentication message -diges. Oke, di sini sudah muncul untuk loading down-nya. Nanti bakal muncul terusan di sini ya teman-teman. Karena di sini masih awalan. Kita exit untuk masuk ke konfigurasi global. Oke, di sini untuk nomor 1 kita sudah selesai konfigurasi dan autentikasi routing OSPF-nya, router OSPF-nya. Kita lanjut ke nomor 2. Di bagian nomor 2, kita disuruh verifikasi koneksi menggunakan simpel PDU dari PC A ke PC B yang terdapat di LAN Mataram, PC C dan PC D di LAN Selong,
server DNS plus NTP plus syslog, takas, dan radius di line Praya. Pastikan keseluruhan verifikasi koneksi sukses. Jadi di sini kita akan melakukan sipil PDU pada bagian yang sudah ditentukan. Kita bisa tekan P di keyboard untuk memunculkan gambar surat di sini. Yang pertama yakni kita masuk ke PC A, lalu masukkan ke PC B. Di sini sudah successful. Kita tekan P, simple PDU lagi ke PC C dan ke PC D. Di sini sudah successful lagi. Lanjut ke bagian DNS, NTP dan syslog, kita masukkan ke radius. Oke, di sini sukses. Selanjutnya takas plus ke radius. Oke, successful. Dan untuk berjaga-jaga kita masukkan dari DNS, NTP dan syslog ke takas. Bentar. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dari PC A ke PC B, PC C ke PC D, DNS ke radius, takas plus ke radius, DNS ke takas plus. Di sini sudah successful semua ya teman-teman. Oke, setelah selesai kita lanjut ke nomor selanjutnya, yakni nomor 3. Konfigurasi server radius agar layanan AAA aktif dan mengizinkan router Mataram, Praya, dan Selong terkoneksi ke server radius menggunakan alamat IP dari setiap router tersebut dan sandi Rinjani. Selain itu, buat 3 user masing-masing dengan nama login dan sandi Mataram, Praya, dan Selong yang dapat digunakan untuk autentikasi SSH ke setiap router. Jadi pertama kita disuruh untuk masuk ke server radius dan mengaktifkan AAA-nya di sini teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian radius. Server radius, kita masuk ke service dan di sini ada tulisan AAA, kita tekan sekali. Di sini masih off, kita on-kan dulu. Dan di sini kita disuruh membuat kita disuruh membuat klien IP ya teman-teman, juga mengizinkan Mataram ke server radius menggunakan alamat IP dari setiap router. Jadi kita di sini kita harus mendaftarkan IP dari setiap router yang tadi sudah kita konfigurasi. Jadi di sini kita menggunakan nama sesuai di sini, router Mataram, Praya, dan Selong. Kita tulis Mataram. Klien IP-nya. Nah, cara menentukan klien IP di sini yang bisa langsung masuk ke dalam radius. Jadi di sini router Mataram di sini menggunakan gigabit 000. Di sini kita lihat yang 000 itu memiliki IP 192.168.0.1. Jadi di sini kita daftarkan IP-nya 192.168.0.1 dengan secretnya Rinjani yang sudah ditentukan tadi. Rinjani. Oke. Di sini server type-nya harus radius. Kita tekan add untuk masuk untuk mendaftarkannya. Selanjutnya ke ke router Praya. Nah, di sini ke router Praya. Di sini IP-nya 192 yang tergabung ke dalam yang masuk ke dalam server radius, mohon maaf. Itu 192.168.2.254. IP dari VLAN 1 ya teman-teman. Secretnya pastinya Rinjani dengan server type-nya radius. Selanjutnya kita ke client name-nya Selong. IP yang tersambung pada Selong ini yang kita pakai yakni interface gigabit 001. Jadi di sini yang 001 itu bagian 3 terbelakangnya yang itu 0.6. Oke, kita langsung daftarkan saja 192.168.0.6. Oke, dengan secretnya Rinjani dengan server type-nya radius. Oke, di sini sudah benar. Kita tekan add. Nah, di sini sudah benar. Dan juga kita disuruh membuat user setup-nya, yakni dengan nama Mataram dan sandinya juga sama Mataram. Dengan nama router yang sama dan sandinya juga sama gitu. Jadi kita tulis di sini user setup-nya Mataram, password-nya Mataram. Nanti jangan salah tulis ya teman-teman, nanti takut kalau misalkan kita salah tulis dia bakal tidak bisa masuk ya. Selanjutnya Praya, passwordnya Praya, kita add. Dan terakhir Selong, passwordnya Selong, kita add. Oke, di sini sudah selesai dengan servicenya on aktif, dengan kliennya sudah kita daftarkan dan juga username dan password yang sudah kita daftarkan. Oke, kita minimize dulu.
Dan lanjut ke bagian nomor 4. Konfigurasi SSH server pada router Mataram, Praya, dan Selong dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, menggunakan nama domain OBG lokal. Yang B, membuat crypto key RSA dengan panjang 1024 bit. Yang C, membuat user lokal. Yang C, membuat user lokal dengan nama login netadmin dengan sandi sembalun. Dengan sandi sembalun sebagai backup lokal database. Yang D, mengatur setiap router sebagai radius klien sehingga dapat terkoneksi ke server AAA radius menggunakan yang telah dibuat key pada soal nomor 3. Yang E, mengaktifkan autentikasi AAA pada setiap router dan mengkonfigurasi seluruh login untuk autentikasi menggunakan server AAA radius, dan jika AAA radiusnya tidak tersedia maka bisa menggunakan local database. Itu maksud teman-teman. Yang F, mengatur akses konsol agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan. Dan yang G, mengatur akses line VTY agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Oke, kita langsung mulai saja dari router Mataram. Di sini sudah dead timer expired, jadi kita di sini harus memasukkan lagi enable passwordnya Mandalika. Conf T untuk masuk ke konfigurasi global. Nah, di sini jadi saya sudah siapkan di sini dari bagian A hingga bagian G ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja. Kita membuat IP domainnya dulu, IP domain -name ubg.local. Enter. Habis itu kita membuat crypto key-nya, crypto key generate RSA. Kita tekan enter dulu, lalu kita masukkan berapa bit yang harus dimasukkan ya, sesuai ketentuan 1024. Enter. Di sini sudah oke. Selanjutnya kita disuruh membuat username lokal data, backup username dan password dengan perintah username netadmin dengan secret sembalun. Selanjutnya kita tekan enter. Oke, di sini sudah terlihat SSH-5 enable dengan SSH version 1.1.99. Selanjutnya kita disuruh membuat kita lihat dulu soalnya. Kita disuruh mengatur router sebagai radius klien sehingga dapat terkoneksi dari server AAA radius menggunakan yang telah dibuat yang telah dibuat key pada soal nomor 3. Jadi di sini kita langsung konfigurasi AAA new NAS model radius server. Kita buat namanya. Jadi di sini terserah teman-teman mau namakan apa. Jadi saya ikuti saja di sini radius minus server. Entah. Di sini sudah masuk ke dalam radius minus server yang sudah kita buat, grup yang sudah kita buat. Kita masukkan address IPv4. Nah, jadi maksud dari address IPv4 ini yakni IP dari server radius ya teman-teman. Jadi jika teman-teman tidak tahu cara melihat mana sih tempat kita melihat IP dari radius, jadi teman-teman bisa tekan radiusnya lagi, masuk ke dalam desktop dan IP configuration. Jadi di sini IP4 addressnya 192.168.2.3 teman-teman. Jadi di sini kita akan masukkan yang itu ya di router Mataram. Address IPv4 192.168.2.3. Oke, di sini sudah. Kita tekan enter dengan masukkan key-nya yakni Rinjani sesuai dengan IP yang sudah kita buat di pada router kliennya ya, pada server radius kliennya ya teman-teman ya. Kita tekan enter. Oke, di sini sudah terbuat. Command has been add to configuration using tab null password. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan perintah IP SSH version 2. Nah, jadi apa sih maksudnya IP SSH version 2 ini teman-teman? Jadi maksudnya dari IP SSH version 2 ini kita mengupdate versi SSH-nya ya teman-teman. Jadi di sini ada IP SSH versionnya 1.9.9 ya, yang berarti versi IP SSH yang sebelum kita menggunakan perintah ini yakni
versi 1 lah teman-teman. Jadi kita update ke versi 2 dikarenakan saya sudah mencoba bagian menggunakan IP SSH 1.99 ini teman-teman. Jadi dia kebanyakan error di bagian konfigurasi pada SSH loginnya ya teman-teman. Jadi jika kalau kita update ke versi 2 ini bisa dibilang kemungkinannya lebih kecil untuk login invalidnya ya teman-teman. Jadi untuk kegagalannya itu terbilang lebih kecil ya teman-teman. Jadi saat kita menggunakan IP root SSH versi 2 ini bisa menyebabkan error saat login SSH atau sistem menolak koneksi versi protokol yang tidak cocok. Maksudnya untuk IP SSH versi 1, dan jika kita menggunakan versi 2 itu bisa dibilang agak lebih terjaga lagi untuk bagian loginnya pada bagian SSH-nya itu teman-teman. Oke, setelah kita masuk ke IP SSH 2, kita disuruh mengatur line console-nya. Kita ketik saja line console spasi 0, enter. Setelah itu kita masukkan lalu kita autentikasi di bagian line console ini, login, authentication, default, enter. Nah, di sini belum bisa ya teman-teman dikarenakan kita belum autentikasi di bagian di bagian radius servernya di sini teman-teman. Oke, kita tekan exit dulu. Kita masuk ke radius spasi server, radius minus server, enter. Sini kita bisa mungkin kita coba masukkan lagi IP-nya. Nah, ini. Nah, di sini sudah masuk ya di sini teman-teman. Key-nya Rinjani. Enter. Nah, di sini has been add. Oke, sesuai yang tadi di atas. Selanjutnya harusnya kita masukkan di sini, di bagian sini. Kita besarkan dulu sedikit. Oke. Nah, di sini kita masukkan AAA authentication login default group radius lokal. Di sini kita ketik saja AAA authentication login default group radius lokal, enter. Oke, setelah ini dia sudah bisa, dia langsung masuk ke konfigurasi globalnya. Habis itu kita bisa coba ulang IP SSH versi 2 untuk mengupdate. Setelah itu kita masuk ke line console-nya, line console 0, enter, login, authentication, default, enter. Nah, jadi di sini sudah bisa. Kalau yang tadi sebelum kita autentikasi AAA versionnya, di sini akan tertulis warning authentication list default is not defined for login. Oke, setelah di sini sudah terautentikasi, kita exit. Kita akan mengatur line VTY-nya, line VTY 0/4, enter, transport input SSH, enter. Kita lanjut ke login authentication default, enter, exit. Nah, di sini kenapa kita harus memasukkan di bagian transport input SSH dan login authentication default. Jadi untuk transport input SSH ini maksudnya hanya mengizinkan SSH melarang telnet atau plain text-nya. Jadi local backupnya itu tidak akan bisa digunakan pada saat server radiusnya aktif, dan jika dan akan menggunakan dan akan menggunakan bagian username yang sudah kita daftarkan. Lalu login authentication default yakni mengikuti metode AAA yang sudah didefinisikan pada grid radius lokal. Jadi jikalau kita menyalakan radius lokal ini, nah yang ini dengan user, kita bisa login menggunakan Mataram, Praya, dan Selong ini teman-teman. Jadi jikalau dia dimatikan, nanti kita akan coba. Jika dia dimatikan, kita bisa menggunakan local backup yakni username netadmin dengan securenya Sembalun teman-teman. Oke, di sini kita sudah selesai autentikasi. Kita end, lalu kita write memory, atau bisa juga panggilannya itu kayak kita save ininya. Jadinya kita save untuk codingan semuanya. Oke, di sini kita bisa langsung coba saja supaya tidak bertele-tele di sini teman-teman.
Kita besarkan dulu. Nanti di sini ada percobaannya. Oke. Kita exit dulu. Nah, di sini kita disuruh memasukkan username Mataram, enter, passwordnya Mataram. Nah, di sini kita tunggu. Di sini agak sedikit lama karena juga dari server Radiusnya itu akan masuk ke dalam sini ya teman-teman. Nah, di sini sudah masuk. Kita bisa enable lagi dengan password Mandalika. Oh maaf, Mandalika config. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk di bagian nomor 6 ya teman-teman. Jadi jadi sebelum kita masuk ke nomor 6, kita coba matikan dulu radiusnya dan kita coba login menggunakan local backup yang sudah kita buat tadi. Jadi kita server radius AAA nya kita off kan, kita minimize. Jadi kita exit dulu, ntar exit lagi. Sini kita bisa memasukkan netadmin, passwordnya Sembalun. Jadi di sini lumayan memakan waktu di sini teman-teman. Jadinya kita bisa tunggu saja. Jadi di sini dengan server radiusnya off ya teman-teman. Kita coba menggunakan local backup yang sudah kita buat, yakni username netadmin. Yang ini teman-teman, username netadmin dengan secretnya Sembalun. Tadi saya sudah masukkan username netadmin dengan passwordnya Sembalun. Oke, di sini kita tunggu dulu. Jika muncul tulisan Mataram seperti nama yang di sini, berarti dia sudah berhasil ya teman-teman. Nanti kita langsung coba enable lagi. Oke, di sini muncul ya, enable Mandalika. Maaf di sini salah. Mandalika config. Nah, di sini sudah bisa masuk ya teman-teman dengan server dengan local backupnya dengan bagian AAA pada server radiusnya off. Jadi di sini kita on kan lagi ya teman-teman. Kita lanjut untuk konfigurasi di bagian router Peraya. Sama seperti yang tadi di bagian router Mataram, kita konfigurasi dulu. Kita konfigurasi dari bagian A hingga bagian G ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah siapkan lagi. Oke, kita tinggal ikuti saja. Kita enter, enable passwordnya Mandalika config untuk masuk ke konfigurasi global. IP, domain. Jangan sampai salah di sini teman-teman ya. IP, domain, minus name, ubg.local. Enter. Selanjutnya masukkan crypto key-nya. Crypto key generate RSA. Enter. Dengan total modulusnya atau total bitnya 1024. Enter. Di sini sudah oke. Kita masukkan username backupnya, username netadmin secret Sembalun. Enter. Nah, di sini sudah enable ya dengan versi SSH masih 199. Kita new model lagi, AAA new minus model. Enter. Radius spasi server. Kita menggunakan radius yang kita membuat grup yang baru di sini teman-teman. Kita samakan saja seperti yang tadi, radius minus server. Di sini radius server, radius minus server. Kita enter. Kita masukkan addressnya teman-teman. Address dari server radiusnya ya teman-teman. Address IPv4 192.168.2.3. Enter. Dengan key-nya Rinjani. Nah, di sini sudah has been add seperti yang tadi. Has been add. Setelah dia has been add seperti ini, kita authentication dulu dia teman-teman. Jadi di sini AAA authentication login default group radius local. Kita enter dulu. Nah, nanti akan langsung balik lagi ke bagian konfigurasi global di sini teman-teman. Habis itu kita langsung masukkan perintah IP SSH version 2 untuk mengupdate versi SSH-nya dari versi 199 menuju versi 2. Enter. Setelah itu kita langsung lanjut ke bagian line console-nya. Kita lihat dulu. Nah, setelah kita
IP update versi SSH-nya, kita masuk ke bagian line console-nya ya, sama seperti yang ini. Jadi di sini lumayan kebanyakan saya salah di sini, tapi ya tetap berhasil di sini teman-teman. Kita line console dulu. Line console 0, enter, login, authentication, default, enter, exit. Kita atur line VTY-nya, line VTY 0 spasi 4, enter, transport input SSH, login, authentication, default, enter. Oke, di sini sudah selesai, kita exit dan kita bisa langsung coba di sini teman-teman. Langsung kita coba saja biar gampang. Di bagian kita akan coba dia percobaannya ini nanti kita coba terus-terusan ya teman-teman biar gampang. Jadi kita coba masuk dulu ke bagian yang ini. Nah, kita coba exit saja di sini. Kita coba langsung saja biar langsung terrealisasikan. Praya, passwordnya Praya. Nah, di sini sudah bisa masuk. Enable Mandalika. Di sini sudah bisa masuk. Config. Nah, di sini sudah bisa masuk. Kita coba matikan radiusnya. Seperti yang tadi, kita off kan. Kita tunggu sebentar. Dari radius. Di sini kita minimize, masuk ke router Praya dan kita exit. Enter. Exit lagi. Di sini kita disuruh memasukkan username lagi, netadmin, menggunakan user backup lokal usernya ya teman-teman, netadmin, passwordnya Sembalun, enter. Sini lumayan memakan waktu, jadi bisa kita tunggu. Nah, di sini memang lumayan lama ya. Jadi kita juga bisa lihat ini di bagian radiusnya off. Nah, di sini sudah mulai muncul lagi. Kita minimize. Setelah ini kita tunggu muncul tulisan seperti yang di atas, yakni Praya. Nah, di sini sudah bisa muncul. Kita enable Mandalika config. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, untuk konfigurasi yang dari Praya sudah selesai. Kita nyalakan dulu lagi radiusnya on. Kita minimize. Kita lanjut ke router slow. Nah, sama seperti yang tadi. Kita ulang lagi bagiannya. Enable Mandalika. Aduh, mohon maaf salah. Mandalika config. Lalu kita masukkan dari IP-nya. Membuat domain name-nya IP domain -name ubg.lokal lokal. Sip. Langsung kita masukkan crypto key, generate RSA, enter 1024, enter. Sini sudah masuk generating 1024 bit. Selanjutnya kita buat username lokalnya, username netadmin secret Sembalun, enter. Sini sudah enable dengan SSH versionnya 1.99. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi kita autentikasi bagian AAA-nya dengan perintah AAA neo -model, enter. Radius server, kita membuat grupnya, saya samakan saja seperti yang tadi, radius -server, enter. Address IPv4 untuk memasukkan IP-nya 192.168.2.3 karena IP-nya IP server radius, enter. Key-nya Rinjani. Oke, di sini sudah command has been add to configuration. Selanjutnya, setelah ini sudah kita konfigurasi, kita langsung masukkan autentikasinya. Kita autentikasi bagian radius servernya dengan perintah AAA authentication login default group radius lokal, enter.
Nah, di sini akan langsung keluar ke bagian konfigurasi global, teman-teman. Habis itu setelah itu kita masukkan perintah IP SSH version 2 untuk mengupdate-nya ya, teman-teman. Seperti ya tadi, version 2, enter. Setelah sudah terupdate, kita langsung konfigurasi line console-nya. Kita autentikasi line console 0. Line console 0, enter. Login, authentication, default, enter. Exit. Kita autentikasi VTY nya, line VTY 0/4, transport input SSH, enter. Login, authentication, default. Untuk autentikasi bagian loginnya, teman-teman, enter. Exit and write memory untuk save. Ini sudah oke. Jadi di sini kita bisa coba langsung saja biar gampang. Di sini radiusnya sudah aktif. Kita coba exit. Oh, mohon maaf, di sini saya salah ketik, jadi dia akan translating lagi ya. Jadi mohon tunggu sebentar. Nah, sembari menunggu yang ini selesai, kalau memang salah ketik itu, kita langsung masuk ke bagian nomor. Nah, di sini verifikasi nomor berapa ya tadi ini? Maaf, saya lihat dulu. Verifikasi akses konsol. Nah, verifikasi akses konsol pada setiap router yaitu Mataram, Selong, dan Praya menggunakan username dan password yang telah didaftarkan. Tadi kita sudah coba di sana, kita sudah coba. Oke, kita langsung lanjut ke bagian nomor 6 di sini, teman-teman. Nomor 6. Nah, di sini verifikasi akses SSH ke setiap router yaitu Mataram dari PC A, Praya dari DNS NTP Syslog, dan Selong dari PC C. Oke. Menggunakan username dan password yang telah didaftarkan pada server AAA Radius di sini, teman-teman. Oke, di sini kita langsung coba saja. Username yang tadi, username-nya Selong dengan passwordnya Selong. Enable Mandalika config. Nah, di sini berhasil ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan coba untuk matikan radiusnya lagi. Kita off kan. Enter. Di sini kita exit 2 kali. Username netadmin dengan password sembalun. Di sini lumayan memakan waktu, jadi kita tunggu sebentar. Di sini kita menggunakan local backup dengan bagian radiusnya yang tidak aktif atau off ya, teman-teman. Di sini kita teman-teman bisa lihat off. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah muncul bagian di sini. Kita tunggu dulu lagi sebentar. Oke, di sini sudah muncul. Kita bisa coba enable Mandalika config. Oke, di sini sudah bisa untuk bagian menggunakan net adminnya. Oke, kita coba nyalakan lagi ya net radiusnya. Dan kita akan mencoba di bagian yang ini ya, teman-teman, di bagian nomor 6. Ya, maaf, di sini agak ada kekeliruan di sini nomor 6. Di sini kan yang ini nomor 5. Oke, yang di sini nomor 6. Kita tulis sedikit. Nah, memverifikasinya. Yang pertama kita mulai dari router Mataram dari PCA. Oke, dari PCA
kita masuk ke desktop, kita masuk ke command prompt dengan perintah ssh -l dengan routernya, router Mataram. Kita masukkan IP Mataram yang sudah didaftarkan pada server radius 192.168.0.1. Enter. Di sini kita disuruh memasukkan password, kita masukkan passwordnya itu Mataram. Nah, di sini bisa kita enable. Oh, mohon maaf. Nah, di sini Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut di bagian Praya. Praya itu menggunakan DNS, NTP dan syslog. Kita masuk ke DNS, NTP dan syslog, masuk ke bagian desktop, ke command prompt ssh-l Praya 192.168. Mohon maaf, saya lupa IP-nya. Di bagian sini 2.254. Enter dengan password Praya. Enter. Di sini sudah bisa masuk. Enable Mandalika config. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian Selong. Di Selong ini kita disuruh menggunakan dari PCC. Oke, dari PCC. Kita tekan PCC, masuk ke bagian desktop, command prompt, sama seperti yang tadi, ssh-l. L itu artinya login ya teman-teman. Selong dengan IP 192.168.0.6. Enter dengan password seperti yang tadi, selong. Enable Mandalika config. Nah, di sini sudah bisa juga ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba dari yang tadi ya teman-teman, dari PCA di sini, tapi dengan radiusnya dimatikan teman-teman. Jadi kita menggunakan local backupnya, yakni netadmin dengan passwordnya sembalun. Oke, kita masuk ke PCA. Di sini radiusnya sudah off seperti yang teman-teman lihat. Di sini kita exit dulu. Exit. Nah, di sini ssh-l sama seperti yang tadi, hanya saja nama Mataram ini dirubah menjadi nama netadmin. Enter. Disuruh memasukkan passwordnya yakni sembalun. Nah, di sini memang lumayan lama ya teman-teman, jadi ditunggu saja. Oke, sembari menunggu kita coba lihat di bagian yang DNS NTP. Di sini juga sama seperti yang tadi, kita exit 2 kali. Exit. Bentar. Oke, di sini kita tunggu dulu bagian yang sini. Oke, kita tunggu sebentar dulu untuk di bagian A. Oke, login invalid karena dia salah tulis passwordnya. Oke, di sini kita tunggu sebentar. Sini radiusnya masih off ya teman-teman. Kita minimal saja. Oke, di sini masih salah ya. Oh, bukan salah. Di sini memang harus ditunggu. Sini memang lama. Oke, sini dia cross foreign host ya. Sini kita coba lihat di bagian PCA. Nah, di sini ssh-l netadmin password 192.168.0.1. Kita enter passwordnya sembalun. Enter. Nah, di sini memang lama. Hanya saja di sini saya sudah mencoba yang seperti yang tadi. Di sini untuk bagian ssh-l 192.168.0.1 ini bisa masuk ke bagian Mataramnya. Dan selanjutnya
di bagian netadmin di sini teman-teman. Jadi SSH-L netadmin 192.168.0.1 dengan passwordnya sembalun. Dan di sini bisa ya teman-teman. Di sini mungkin karena dia tidak bisa karena ada bagian yang terlewat di sini teman-teman. Di sini sudah bisa ya teman-teman, enable. Sama yang seperti yang tadi, SSH-L netadmin 192.168.0.1 dengan passwordnya Mandalika. Sip, Mandalika. Nah, di sini config. Oke, di sini teman-teman sudah bisa ya. Kita lanjut ke bagian masih dengan radiusnya yang off dari DNS syslog. Nah, di sini kita masukkan SSH-L perayanya ini kita ganti dengan netadmin dengan IP 192.168.2.254. Kita masukkan passwordnya sembalun. Jadi teman-teman di sini memang agak lama dan jangan sampai salah passwordnya di sini teman-teman. Jadi nanti seperti saya tadi sudah lama nunggu. Lalu kita coba masuk ke bagian router yang selong di PCC ya kalau kita salah. DNS atau syslog. Nah, dari PCC kita masuk dulu. Sembari kita menunggu yang ini. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Enable Mandalika config. Nah, di sini sudah bisa teman-teman. Oke, kita bisa tutup langsung. Lanjut di bagian selong. Sama seperti yang tadi, SSH-L selongnya kita ganti netadmin 192.168.0.6 sesuai dengan klien dari server radius IP yang sudah didaftarkan di server radius. Kita enter dengan passwordnya sembalun. Kita tunggu di sini. Oke, sembari menunggu di sini kita akan lanjut ke nomor 7 di sini. Mohon maaf salah. 7. Dan juga ini 10 agar kita tidak salah-salah untuk bagian konfigurasinya teman-teman. Ini ketentuan. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba enable passwordnya Mandalika config. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita bisa langsung tutup saja. Kita lanjut di bagian, kita cari dulu. Nah, di sini sudah terakhir. Kita lanjut ke nomor 7 teman-teman. Di nomor 7 kita konfigurasi server Takas Plus agar layanan AAA aktif dan mengizinkan switch SW Mataram dan SW Selong terkoneksi ke server radius menggunakan alamat IP dari setiap switch tersebut dengan sandi Tambora. Selain itu, buat dua user masing-masing dengan nama login SW Mataram dan SW Selong yang dapat digunakan untuk autentikasi SSH di setiap switch tersebut. Jadi di sini kita masuk ke server Takas dan mengaktifkan layanannya dulu. Ke bagian service, ke bagian AAA. Jadi di sini kita disuruh membuat klien lagi, sama seperti yang tadi, namun di sini kita akan konfigurasi menggunakan Takas ya teman-teman, menggunakan Takas, dan juga kita mengkonfigurasi SW atau switch-nya di sini teman-teman. Jadi di sini kita disuruh memasukkan kelama kliennya SW Mataram. Nah, dengan alamat IP. Nah, alamat IP-nya ini dari mana? Alamat IP-nya ini dari, kita tahan saja di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat alamat IP-nya. Untuk yang SW Mataram atau switch Mataram itu terdaftar IP 1.253 dan SW Selong terdaftar IP 3.2. Sama seperti gambar ya teman-teman. Jadi kini kita langsung eksekusi saja. Di sini kita tutup saja bagian routernya karena sudah selesai.
bagian radiusnya juga. Bagian radius kita aktifkan AAA nya agar tidak terjadi kendala. Jadi kita masuk ke Takas Plus lagi. Kita on kan dulu SW Mataram dengan klien IP 192.168.1.253. Oke, dengan secretnya Tambora. Selanjutnya untuk server type-nya jangan lupa diganti menjadi Takas, bukan radius lagi. Kita add. Selanjutnya SW_Selong dengan klien IP 192.168.3.2 dengan secretnya Tambora. Server radiusnya menjadi Takas, add. Oke, di sini sudah selesai. Lanjut ke bagian username yang disuruh membuat dua user masing-masing dengan nama login SW Mataram dengan SW Selong. Kita buat di sini username SW_Mataram. Jangan sampai disalah tulis. Passwordnya SW_Mataram. Kita add. Selanjutnya SW_Selong. Passwordnya SW_Selong. Add. Oke, di sini kita sudah membuat klien IP-nya, kita sudah membuat kliennya dan juga sudah membuat username-nya. Jadi kita langsung masuk ke nomor 8. Jangan lupa lihat service-nya sudah aktif atau belum. Langsung kita menggunakan nomor 8, lanjut nomor 8, konfigurasi SSH server pada switch SW Mataram dan SW Selong dengan ketentuan sebagai berikut. Menggunakan nama domain UBG lokal. Yang B menggunakan crypto key RSA dengan panjang 1024 bit. Yang C membuat user lokal dengan nama login netadmin dengan sandi sembalun sebagai backup lokal database. Ini sama seperti yang tadi ya teman-teman. Yang D mengatur setiap switch sebagai Takas Plus client sehingga dapat terkoneksi dengan server AAA Takas menggunakan yang telah dibuat pada key nomor 7. Yang E mengaktifkan autentikasi AAA switch dan mengkonfigurasi seluruh login autentikasi server AAA Takas Plus. Jika server AAA Takas Plus tidak tersedia, maka menggunakan local database. Dan yang terakhir, mengatur line VTY agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah didefinisikan hanya menerima melalui SSH. Oke. Kita masuk dulu dari switch Mataram. Kita masuk ke bagian CLI-nya. Kita enter sekali, enable. Nah, password di sini kita masukkan passwordnya Mandalika sesuai ketentuan yang paling awal, const untuk masuk ke bagian konfigurasi global. Kita masukkan yang pertama, disuruh membuat domain IP domain -name ubg.local. Enter. Selanjutnya kita disuruh memasukkan crypto key-nya, crypto key generate RSA. Enter. Oh, di sini mohon maaf ada salah tulis. Crypto key generate RSA masuk dengan bitnya 1024 kita enter. Di sini sudah oke. Lanjut di bagian membuat local username-nya. Username sembalun. Mohon maaf. Username netadmin secret sembalun. Enter. Di sini sudah aktif dan di sini menggunakan SSH 1.99. Oke, lanjut. Ke bagian sini dulu. Kita update SSH-nya. IP SSH version 2. Jadi di sini untuk berjaga-jaga saja teman-teman, kita update versi ke versi 2 agar tidak terjadi kendala atau tidak terjadi error ya seperti yang sebelum menggunakan versi 1.99. Jadi di sini setelah kita update, oke, kita buat username-nya. Lanjut ke bagian D, mengatur switch dengan Takas Plus client agar dapat terkoneksi dengan server AAA Takas menggunakan yang telah dibuat pada key soal nomor 7. Jadi di sini kita AAA new minus model Takas minus server host
192.168.2.2 dengan key Tambora. Nah, ini dari mana kita mendapatkan maaf teman-teman, salah tekan tadi. Kita ulang, takas minus server host 192.168.2.2 key Tambora. Oke, kita enter dulu. Nah, dari ini, nah di sini maksud dari takas minus server hostnya ini artinya kita konfigurasi server takas dengan IP-nya takas, IP server takas dengan kunci rahasianya Tambora di sini teman-teman. Oke, lanjut. Setelah kita sudah masukkan ini sehingga dapat menggunakan, nah yang ini kitnya Tambora, mengaktifkan autentikasi AAA pada switch untuk mengkonfigurasi seluruh login diautentikasi menggunakan server AAA Takas Plus. Jika server AAA Takas Plus tidak tersedia, maka menggunakan local database. Oke, kita lanjut. AAA authentication, login default, sama seperti yang perintah yang tadi ya teman-teman, cuman perbedaannya grup takas. Nah di sini perbedaannya harusnya tadi kalau yang sebelumnya menggunakan login default group radius, kalau yang ini menggunakan login default group takas plus lokal. Kita enter. Oke, setelah selesai di sini kita disuruh mengatur line VTY-nya. Kita menggunakan line VTY 0.4 seperti biasa. Line VTY 0 spasi 4, enter. Login authentication default. Oh, kita bisa kita masukkan transport dulu ya teman-teman. Transport input SSH, habis itu login authentication default. Login authentication default. Oke, kita tekan enter, kita tekan exit. Mohon maaf, saya salah tekan lagi teman-teman. Jadi di sini sembari kita menunggu, kita tunggu saja sebentar ya teman-teman. Karena memang di sini agak sedikit riskan ya teman-teman, jikalau kita salah ketik dia bisa translating seperti ini. Saya ingin write memory dia soalnya teman-teman, saya ingin save dia. Setelah kita melakukan autentikasi seperti ini, saya ingin save supaya dia aman teman-teman, bagian akhirannya. Kita lihat bagian takas service on. Oke, di sini sudah tadi sudah di end. Write memory. Oke, di sini kita akan langsung. Jangan dicoba dulu, teman-teman. Kita lanjut dulu ke SW Selong. Kita lanjut dulu ke SW Selong. Oke, sama seperti yang tadi. Mohon maaf, bukan router SW Selong. Di sini tengah kali enable passwordnya Mandalika conste. Lanjut, kita disuruh membuat IP domain terlebih dahulu seperti biasa. IP domain name ubg.local. Enter. Masukkan crypto key-nya, crypto key generate RSA 1024, enter. Setelah sudah dimasukkan, kita masukkan username-nya dulu. Sembalun mohon maaf, admin.
dengan secret sembalun. Setelah itu kita update SSH nya. Di sini kenapa saya dulu menggunakan username dulu, tidak langsung update, karena karena supaya saya bisa melihat di sini SSH versinya teman-teman. Jadi selanjutnya kita ke IP SSH version 2. Bentar. Nah, di sini sudah. Lanjut di bagian new minus modelnya, AAA new minus model dengan takas minus server spasi host 192.168.2.2 dengan key-nya Tambor. Enter. Oke, di sini sudah masuk. Lalu kita autentikasi dulu. AAA authentication login default group takas plus lokal. Kita lihat dulu tulisannya supaya tidak terganggu. Authentication login default group takas plus lokal. Oke, kita tekan enter. Setelah itu kita masuk ke line PTY atau yang terakhir, line PTY transport input SSH login authentication default. Oke, setelah sudah seperti ini kita exit and write memory. Oke, sudah tersave di sini teman-teman. Selanjutnya kita akan coba dari nomor 9. Verifikasi akses SSH dari setiap switch, yaitu SW Mataram dari PCB dan SW Selong dari PCD menggunakan username yang telah didaftarkan. Ya, tapi sebelum itu kita langsung coba saja di bagian sini. Username-nya SW Mataram dengan jangan lupa lihat takasnya on di sini teman-teman. SW Mataram, enter. Passwordnya SW_Mataram, enter. Sini kita tunggu. Nah, di sini sudah bisa masuk. Enable Mandalika config, enter. Di sini sudah bisa masuk ya teman-teman. Lanjut di bagian SW Selong. Ini kita belum masuk tadi. Kita exit 2 kali. Exit. Jangan sampai salah tulis lagi teman-teman. Passwordnya, ID-nya, username-nya SW Selong dengan password SW_Selong. Sini sudah bisa masuk. Enable Mandalika config. Oke, di sini sudah bisa masuk teman-teman. Kita minimize. Nah, kita coba dulu untuk bagian takas plusnya ini off ya teman-teman. Kita off-kan dulu. Kita coba login menggunakan local backup-nya ya teman-teman. Sini kita exit dulu. ID-nya netadmin dengan password sembalun. Enter. Nah, di sini sudah masuk. Enable Mandalika config. Oke, di sini sudah bisa. Lanjut di bagian SW Selong. Di bagian SW Selong sama seperti yang tadi, kita exit 2 kali. Username-nya netadmin, passwordnya sembalun. Enter. Di sini sudah bisa. Mandalika config. Nah, di sini sudah bisa masuk ya teman-teman. Setelah itu kita memverifikasi dari SW Mataram menggunakan PCB. Kita masuk dengan SW Selong. Oke, kita masuk ke desktop, kita masuk ke command prompt, dan jangan lupa nyalakan takasnya. Jangan sampai salah. SSH-L SW_Mataram 192.168.1.253. Enter. Kita disuruh memasukkan passwordnya SW_Mataram. Enter. Ini sudah bisa. Mandalika password config. Nah, sini sudah bisa teman-teman. Lanjut dari
switch selong dari PCD. Lanjut kita ke PCD, kita masuk ke desktop, masuk ke COM sama seperti yang tadi, SSH-L SW_selong dengan IP 192.168.3.2, enter dengan passwordnya SW_selong. Ini sudah bisa. Enable Mandalika config. Oke, di sini sudah bisa teman-teman. Selanjutnya kita coba matikan takasnya. Kita off kan. Sip. Di sini kita coba masuk dari PCB. Yang ini PCB. Nah, kita exit dulu. Exit. Masukkan SSH-SW Mataramnya kita ganti menjadi NetAdmin dengan IP yang sama, enter, passwordnya Sembalu. Bentar. Nah, di sini sudah bisa. Mandalika config. Sip, sudah bisa. Di sini kita lanjut ke PCD. Sama seperti yang tadi, kita exit dulu. Exit. SSH-L SW_selong yang kita ganti menjadi NetAdmin dengan password Sembalu. Mandalika config. Sip, di sini sudah selesai teman-teman ya, sudah bisa semua untuk konfigurasinya. Dengan takas plusnya yang on tadi sudah kita coba, dengan takas plus yang off kita juga sudah coba. Sini saya on kan saja biar gampang. Oke, di sini nomor 9-nya sudah selesai. Mohon maaf di sini saya salah tekan. Nah, ini kita X dulu semuanya. Nah, oke. Kita lanjut ke nomor. Nah, di sini ada beberapa screenshot yang sudah saya ambil dari bagian PCB dan PCD di sini menggunakan NetAdmin dan juga menggunakan SW_selong. Selanjutnya di sini SW Mataram dengan password SW Mataram juga bisa. Sini NetAdmin dengan password dengan password Sembalu juga bisa. Di sini dari SW_selong kita masukkan SW_selong dengan password SW_selong bisa, dan NetAdmin dengan password Sembalu juga bisa dari SW_selong. Selanjutnya nomor 10. Konfigurasi NTP client pada switch Mataram dan Selong agar dapat menggunakan sinkronisasi waktu dengan server NTP menggunakan Ki58 dengan Sandi Sangkarya. Verifikasi hasil sinkronisasi waktu pada setiap switch tersebut. Oke, jadi di sini kita mengkonfigurasi NTP client dari pada switch Mataram dan switch Selong agar dapat disinkronisasi server NTP-nya. Jadi kita masuk ke DNS NTP, kita masuk ke service, kita masuk ke bagian NTP. Jadi di bagian ini kita autentikasinya harus NTP-nya harus on, enable, key-nya juga harus jikalau kita tidak mau memasukkan key dengan passwordnya kita bisa disable. Namun di sini sudah ada ketentuan menggunakan Ki58 dengan password Sangkarya, di sini sudah terpenuhi. Jadi di sini kita akan mengatur verifikasi sinkronisasi waktunya. Jadi di sini kita lihat hari ini tanggal 8 November 2025 jam 21.55. Oke. Tanggal 8 November 2025 dengan waktu jam 1 itu jam 9.55. Sip, di sini detiknya tidak usah di teman-teman. Ini tanggal 8. Oke. Sudah selesai di sini saya konfigurasi. Lanjut kita ke bagian switch Mataram. Kita sama seperti yang kemarin. Kalau yang ini kemarin saya coba di hari Jumat. Selanjutnya dari SW Mataram, kita konfigurasi dari SW Mataram. Oke, di sini kita enter. Di sini sudah masuk ke config. Kita exit dulu. Oke.
dari yang ini, show NTP status. Kita lihat dulu NTP statusnya sudah on, sudah diaktifkan atau belum. Jadi di sini is not enabled, berarti dia belum diaktifkan. Nah, di sini kita coba show clock detail. Bentar. Di sini time source-nya tahun 1993 dengan time source-nya hardware calendar. Jadi di sini kita akan mengubah dari hardware calendar ini jadi NTP ya teman-teman. Jadi tanggalnya itu akan mengikuti server NTP-nya. Sebelum kita melakukan semua itu, kita bisa coba di sini SW Mataram, passwordnya SW_Mataram. Nah, di sini kita bisa coba ping dulu untuk bagian IP-nya ya teman-teman. Jadi bagian IP dari DNS ini kita coba ping dari sini 2.1. Oke. Service masuk ke NTP, kita minimize dan kita coba ping dulu teman-teman. Ping 192.168.2.1 yakni server IP-nya dari DNS server teman-teman. Kita enter. Ini kita ping. Nah, sukses rate-nya ini sudah 100%. Namun kalendernya, clock detailnya ini dia masih menggunakan hardware calendar. Jadi kita harus mengubahnya menjadi NTP server ya teman. Kita harus mengubahnya menjadi NTP di sini teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita lanjut, kita enable Mandalika. Selanjutnya kita setelah kita lihat, kita autentikasi dulu teman-teman. Saya memiliki dua cara di sini teman-teman, yakni cara yang bisa dibilang lumayan ribet dan cara yang sedikit lebih mudah. Di sini kita coba cara yang bisa dibilang harus diulang terus-terusan agar dia bisa NTP-nya itu agar bisa langsung terganti. Oke, kita lanjut dulu, kita harus const. Selanjutnya kita NTP authentication minus key-nya yang tadi disuruh key-nya yang tadi ditetapkan 58 MD5 dengan passwordnya Sangkarya. Bentar. NTP authenticate. Selanjutnya NTP trust minus key 58 dengan setelah itu kita masukkan NTP-nya, NTP server dari server DNS-nya, NTP server 192.168.2.1 dengan key-nya 58. Selanjutnya kita N. Nah, di sini untuk mengetahui clock detailnya di sini lumayan lama, jadi saya sudah mencobanya di sini. Untuk kita coba write memory dulu. Di sini saya sudah coba di bagian yang ini, clock detailnya itu bisa dibilang saya menunggu hingga 1 hingga 2 menit di sini. Di sini dia masih berubah menjadi source is hardware dia belum berubah dari source hardware calendar. Nah, setelah berubah dia akan berubah menjadi type source-nya is NTP dikarenakan dia sudah dikonfigurasi. Kita coba dulu show clock detail. Maaf, salah tulis. Nah, di sini masih pakai hardware calendar, kita bisa tunggu ya teman-teman ya, agar dia berubah menjadi NTP, agar dia bisa berubah menjadi server NTP. Lanjut. Sini masih belum berubah, tunggu sebentar teman-teman. Jadi kenapa saya bilang cara yang sekarang saya pakai ini cara yang lumayan ribet, dikarenakan di sini setelah kita menggunakan authentication-nya, di sini kita memasukkan key-nya, lalu MD5 Sangkaryang. Setelah itu saat dia memasukkan trusted key 58, saat memasukkan trusted-nya, memasukkan NTP trust-nya, di sini kita masukkan lagi key-nya 58. Nah, dan saat kita mau lakukan NTP, kita memasukkan NTP servernya di sini,
kita masukkan lagi 58. Jadi di sini bisa dibilang lumayan agak ribet karena memakan waktu gitu ya teman-teman. Jadi sini masih belum, kita tunggu dulu sebentar. Ini sudah selesai semua, kita autentikasi tadi. Kita coba lihat MD5 Sangkareang, habis itu authenticate, setelah itu trusted key 58, langsung kita masukkan servernya 2.1, key-nya 58 dengan N, habis itu kita write memory. Oke, di sini sudah berubah ya teman-teman ya. Jam 10.01 jam 10.1.19.301. Oke, di sini sudah ada tanggal bulannya, Saturday atau hari Sabtu, dengan bulan November tanggal 8 tahun 2025 sesuai dengan NTP yang tadi kita sudah atur ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba untuk melakukan show NTP status. Tadi di paling awal kita mencobanya show NTP status, di sini is not enabled ya. Jadi di sini kita coba lagi show NTP status. Nah, di sini sudah bisa terlihat di sini teman-teman ada bagian sinkronisnya, cross asynchronous stratum 16, referensinya 192.168.2.1 di sini teman-teman. Oke, di sini sudah selesai. Setelah itu untuk mengecek di sini clock detailnya tadi sudah, show NTP statusnya juga sudah, dan di sini kita lihat show NTP association. Nah, di sini ini kita lihat bagian yang bagian yang tepatnya dia disinkronisasi. Di sini ada bisa dilihat IP-nya, bisa dia drive clock-nya menggunakan init dengan pool-nya 16, reach-nya 170 dengan delay-nya 0. Oke, di sini selanjutnya kita bisa melihat bagian autentikasi yang sudah kita autentikasi itu dengan perintah show running minus config tanda lurus include NTP. Maaf, di sini ada kesalahan. Nah, di sini ada autentikasi yang sudah kita autentikasi tadi. ETMP authenticate key 58 MD5 dengan sandinya Sangkareang. Di sini dia menjadi angka-angka kayak gini. Kenapa? Dikarenakan tadi kita sudah merubah crypto generate key-nya ya teman-teman dari atas tadi, dari konfigurasi sebelumnya. Kita menggunakan password Sangkareang dan di sini terencrypt ya teman-teman. Setelah itu kita ada authenticate trusted key-nya 58 dengan servernya 192.168.2.1 dengan key 58. Oke, karena di sini dia sudah mulai tersinkronisasi, jadi di sini sudah selesai ya teman-teman. Detail untuk melihat lagi. Nah, di sini sudah menjadi NTP ya teman-teman. Di sini dengan Saturday jam 10 bulan hari Sabtu bulan November tanggal 8 tahun 2025. Oke, di sini sudah selesai. Kita lanjut lagi ke bagian SW Selong. Di bagian SW Selong sama seperti yang tadi, namun di sini saya menggunakan kita tulis dulu SW Selong, passwordnya SW_Selong. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman konfigurasi yang tadi. Enable Mandalika. Astaga, mohon maaf ada suara gitarnya. Oke, kita lihat dulu gambarnya apakah oke. Kita lanjut. Di bagian SW Selong ini saya akan menggunakan sedikit rumus yang berbeda teman-teman. Jadinya kita tidak perlu mengulangi NTP, kita tidak mengulangi key-nya sebanyak mungkin dari bagian yang sini seperti bagian yang di atas tadi. Jadi kita cukup coba dulu. Pertama kita coba dulu show NTP status. Nah, di sini is not enable. Show clock detailnya kita coba cek lagi. Show clock detail. Bentar. Nah, time source-nya is hardware, masih hardware ya teman-teman di sini.
Setelah itu kita coba ping dulu sw_salon dengan password sw_salon. Kita ping dulu 192.168.2.1. Nah, di sini sukses rate-nya itu 5. Lanjut kita enable Mandalika config. Kita akan konfigurasi yang dimana di sini rumus yang saya gunakan sedikit berbeda. Yang pertama kita masukkan dulu NTP servernya. Kalau yang pertama tadi kita masukkan NTP Mandalika, kita masukkan authentication-nya dulu ya teman-teman. Kalau sekarang kita masukkan NTP servernya 192.168.2.1 NTP authenticate. Nah, di sini kita sudah selesai di authenticate. Setelah di authenticate kita masukkan NTP trust minus key 58. Nah, setelah dia masuk trust key 58, kita authentication minus key 58 MD5 Sangkarea. Maaf, di sini baterai servernya. Sangkarea. MD5 Sangkarea. Authentication MD5 Sangkarea. Key 58 MD5 Sangkarea. Oke. Nah, setelah ini kita bisa langsung exit. Kita add. Mohon maaf, di sini saya salah ketik, harusnya kita exit 2 kali. Mohon maaf, saya ambil casan dulu. Oke, sudah tercas. Nah, di sini saya salah ketik ya teman-teman, jadi dia translate lagi seperti biasa. Sambil kita menunggu juga untuk show clock detailnya di sini yang lumayan bisa dibilang lama ya teman-teman. Nah, sebelum kita lihat clock detailnya, kita coba show NTP statusnya dulu, apakah dia sudah di enable. Nah, di sini sudah bisa. Clock in synchronize stratum 16 reference 192.168.2.1. Setelah itu kita coba show clock detailnya. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Tadi tadi saya belum coba dia teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat yang di bagian kiri saja. Nah, di bagian kiri ini sesuai dengan rumus yang tadi saya bilang, menggunakan rumus yang lebih gampang dikarenakan setelah kita konfigurasi terminal, kita langsung memasukkan IP servernya, habis itu kita authenticate dia. Habis itu kita masukkan trusted key-nya. Setelah itu kita authentication key 58 dengan MD5 Sangkarea. Nah, di situ tidak ada banyak pengulangan untuk key 58-nya ya teman-teman. Jadi di sini time sort-nya itu sudah menjadi NTP. Di sini sudah saya ping juga tadi sebelumnya. Nah, di sini, mohon maaf, di sini sudah ada. Di sini time by source is hardware calendar. Jadi di sini saat sudah kita show NTP status, kita coba show clock detailnya. Di sini sudah menjadi NTP di sini teman-teman. Di sini hari Sabtu bulan November tanggal 8 2025 sesuai tadi yang sudah kita atur dari NTP di sini teman-teman. Oke, setelah itu kita bakal coba untuk melihat association-nya. Show NTP association. Nah, di sini sudah ada offsetnya 192.168.2.1 dengan drive clock-nya init yang tadi sudah kita daftarkan. Oke, selanjutnya kita show running seperti yang tadi. Maaf, salah. Show running.
show running minus config, tanda ini, tanda bagian lurus gitu, include NTP. Nah, jadi di sini sama seperti yang tadi, NTP authentication and key MD5 key 58 MD5 dengan passwordnya yang sudah terenkripsi yakni Sangkareang. Lalu NTP authenticate, habis itu NTP trust key, habis itu NTP servernya berapa. Jadi di sini menurut saya bisa kita menggunakan rumus yang kedua ini. Menurut saya bisa dicoba menggunakan rumus yang kedua ini dikarenakan rumus yang kedua ini ya lebih gampang karena tidak ada pengulangan. Kita coba buka dari SW Mataram. Nah, di sini dia mengautentikasi key-nya terlebih dahulu, sedangkan yang kedua ini mengautentikasi servernya terlebih dahulu. Namun di sini terlalu banyak pengulangan ya teman-teman. Di sini key-nya 58 diulang sebanyak 3 kali jadinya. Sama total awalnya. Dari total awal MD key 58, di sini juga key 58 dan key 58. Sedangkan yang ini di sini jadinya cuma 2 saja yang kita ulang, yakni pas kita menggunakan trusted key dan juga autentikasi. Oke. Kita lanjut di sini sudah selesai. Di sini SW Selong. Kita lihat authentication-nya. Jadi sekian sudah tugas project yang saya sudah kerjakan. Mohon maaf mungkin bila ada kesalahan kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Semoga kalau ada penjelasan yang tidak dimengerti bisa coba disampaikan di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.